kita nongkrong nih, lihat cewek, oh itu namanya siapa? Teman lain pasti tahu. Oh itu namanya si dia. Ada aja yang tahu itu ya, Dia ada yang tahu. tahu. Di antara teman itu masih udah ada yang tahu. Berteman di sosmed atau apa itu ya? Iya itu udah pasti tahu. Asiknya tuh. POB, podcast orang biasa. Yuhu. Alhamdulillah, akhirnya podcastku lanjut lagi setelah 1 bulan lebih nih. 1 bulan lebih vakum karena di rumah ada kedatangan keluarga. Di sini gue ngundang teman lama gue dari SMP. Boleh kenalin? Teman-teman, nama saya Fikri Ramadan. Saya teman dari SMP dan kami berteman sekitar Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun, alhamdulillah. 7 tahun kita berteman. Sudah 7 tahun kami berkawan dan rakat sampai wah ini, alhamdulillah. Awalnya terpisah dulu masing-masing, sekalinya terkumpul kita baru. Di sini kita hendak membahas apa? Kita hendak mengupas soal tongkrongan biasa. Ini yang seru nih, tongkrongan ini. Anak tongkrong kan, biasanya kan. Nongki. Bahasa kerennya nongki. Sekarang ini kan kulihat tipik buat anak-anak ini ajak nongkrong nih. Yang di bawah-bawah kita, umur di bawah kita sudah mulai nongkrong, beramian kawan. Nah, kita kupas nih satu-satu tempatnya di mana. Tapi menurut diri Ikam di mana nongkrong? Nah, di sini pertanyaannya, tongkrongan orang biasa. Pertanyaan pertama nih, di mana orang kamu ajak nongkrong atau tempat nongkrong favorit kamu di mana? Ya sebutkan deh, ceritakan ya apa tempatnya tuh. Biasanya nongkrong tuh di Jona Kopi. Alamatnya ada di depan SMP 1. Iya. Nah, biasanya di situ kan banyak cewek-cewek. Nah, penyakit dari SMP. Aku tahu nih. Kita udah pasti kan cari yang banyak cewek-ceweknya. Nah, kita nongkrong. Normal. Nah, selain di situ ada di Twin di samping. Nah, ini baru kayaknya. Nah, tempat nongki baru ya. Alamatnya di samping kantor bupati. Kantor pos lah. Iya. Kalonya siang jadi kantor pos, kalonya malam jadi tempat nongki. Wah, itu rame tuh. Kalau udah pasti rame. Warna oranye tuh kan? Ya. Warna oranye loh. Kalau ada lagi. Biasanya kalonya di Twin tuh malam-malam tertentu yang banyak ceweknya seperti malam Kamis. Serbu cewek nih. Kejuan ini kamu nih. Udah pasti tuh kalau udah malam Kamis, malam Sabtu udah banyak ceweknya itu. Berarti disitulah favorit Ikam. Favoritnya di situ. Biasanya nih Ikam nongkrong nih pas banyak duit kah atau gimana? Biasanya lo nongkrong pas lagi banyak duit atau pas tidak berduit atau ngalur aja gitu? Nah, biasanya kalau nongki itu ngalur aja. Uang nggak ada uang, udah pasti ngalur aja. Masalah utama paling bensin, kendalanya paling di bensin. Nah, itu udah pasti. Apalagi kalau rumah jauh kan dari Sragen kita nongki di kota, wah itu udah pikiran bensin pasti. Ya otomatis ya harus minta jemput lah sama teman dekat rumah. Nah kayak gitu. Biasanya memang pas berduit memang kan. Harus ada punya uang sih. Uang lebih, uang lebih buat jajan ya. Nah, pertanyaan ketiga nih, biasanya nongkrong janjian apa dadakan nih? Yang sering gue alamin juga nih, Bik. Nah, yang dadakan itu, kalau lu gimana ngeladininnya kalau yang dadakan itu tuh? Biasanya lebih suka dadakan karena lebih cepat ngumpulnya daripada yang banyak wacana tapi nggak jadi. Iya itu tuh masalahnya ini. Mulai hari Sabtu ya kita nih janjian ngobrol nih orang-orangnya. Ingat lah, acara belum puasa bukbernya rata-rata banyak terjadi kan. Nah, karena banyak merencana, banyak wacana. Iya. Jadi nih kamu lebih suka dadakan karena kumpulnya lebih cepat, orangnya pun lengkap. Tapi misalnya kamu dadakan tuh ada juga tuh kayak ada kali nyaman kawan-kawan gara-gara kamu pas haratan apa aja bahasa Banjar itu haratan berabah kah? Itu udah pasti, itu pasti ada kendalanya. Tapi yang pastinya kalau demi teman apapun kita lakukan kan. Nah itu kalau masalah kumpul ya harus cepat kumpul. Karena kan kita nggak ada tahu waktu itu, nggak ada yang bisa ditukar dengan uang waktu. Oh iya. Kita masalahin. Menurut kamu ini umur berapa Bik? 20. Masalah kawan ini kan agak sedikit memperkecil skala pertemanan kan sudah. Teman-teman itu aja nggak kawan nikam yang bujur-bujur rasuk. Wah ini kadang kayak berat berhari lagi ini sini. Selama ini kalau berteman ya memang udah dari kelas 3 SMA udah memperkecil skala pertemanan. Karena itu udah pasti terjadi. Iya.
karena tahu risikonya aku kada kuliah, Iya. yang lain kuliah kan. Iya. Nah itu udah pasti kan udah beda skala Beda pertemanannya. skalanya kan. Kalian sudah pengurangan, nah udah beda apa tempat lah. Nah di situ Ya kasarnya kasta lah ya. Iya. Nah, Berarti sudah mulai pengurangan udah gitu. pengurangan. Sudah orang-orangnya aja Orang-orangnya yang aja. sering-sering aja Nah. yang rasuk wah ini ya. Betul. Nah, ini nih pembahasan yang keempat nih, Bek. Mengupas sifat teman di tongkrongan. Nah, ini seru nih. Lu bisa jelasin semuanya. Nah, kita membahas tentang rokok. Ya, rokok. Misalnya rokok yang umum lah, rokok. Gue anak baru di rokok. Rokok itu udah pasti. Iya. Ada yang satu kan, ada yang si A. Iya. Cuma modal paru-paru nih. Modal paru-paru doang nih. Gue nih. Modal paru-paru datang nih tongkrongan. Iya. Ya muka-muka lesu. Iya. Selain rokok. Enggak ada uang Iya. kan. Ada rokok enggak? Iya. Minta. Nah, ada tipikal teman yang B yang cuma modal pancis ada sama juga. paru-paru juga tuh, pancis Iya. paru-paru dia modal cuma minta doang. Kan ada yang modal rokoknya aja nggak ada pancis, kan itu udah umum lah Iya. pembahasannya tentang itu. Selain rokok nih sifat teman seperti apa itu? Ada nggak yang benar-benar real di tongkrongan itu yang benar-benar meresapi semua tongkrongan tuh. Pas kita kan gak tahu kan bila teman itu setelah pulang pada tongkrongan apa perasaannya, udah bisa ditebak tuh teman-teman lo tuh gimana, udah pada kenal. Ya. Ada yang muka dua sih, Ya, kan ada. itu udah Kita pasti, udah pasti semua kan. tongkrongan ada yang muka dua, ada yang jadi penjilat kan itu udah pasti, karena teman kan semua punya sifatnya masing-masing, cuman beda karakter doang kan nih. Kita menanggapinya dengan cara ya kita tetap berperilaku baik terhadap orang-orang yang muka dua, penjilat gitu nggak apa-apa. Selagi dia masih baik, kita masih baik, semua pasti akan terjalin Yang penting pertemanan yang erat. Yang penting tidak terjadi apa-apa di kitanya gitu kan. Tidak merugikan kita lah. Merugikan kita. Kalau menurut lu mulut toksik itu bisa dihindarkan nggak kalau saat nongkrong? Nah, itu Pasti kan udah kamu pasti. binatang keluar itu paling akrab gitu. Kalau Udah pasti. kalau akrab sudah pasti kan itu. Udah pasti kalau udah kebun binatang keluar udah pasti semua. Namanya itu kita harus bisa Sulit juga kan sudah kontrol nggak- nih. nggak bisa nahan kan, Iya. nggak bisa nahan. Apalagi Ngomong- perkumpulan laki-laki Iya. semua ya. Biasanya kalau laki-laki semua nih yang dibahas antara dua tuh. Belum nih pembahasan kelima nih, nanti kita bahas. Nah, Iya. itu simpanan. Iya, simpan. Menurut toksik tadi. Nah, kalau masalah toksik Mm-mm. itu udah pasti kebun binatang tuh sudah pasti keluar karena lingkup pertemanan kita kan kayak semakin erat lah. Semakin erat, sangat Sangat memahami perasaan masing-masing. Iya, Jadi udah kalau udah toksik itu udah nggak apa-apa lah. Hal biasa, angin lalu lah. udah rekat, udah Rekat. apa biasa terbiasa itu dimaklumin aja. Asal apa itu tidak menghina seperti Tidak menyinggung tidak perasaan perasaan kecil temannya. Hmm. Itu pasti. Setiap nih kita keluar gini, setiap teman tuh kan pasti ada rahasia. Apa sering tuh ngomongkan aib masing-masing di tempat tongkrongan. Nah. Biasanya tuh kalau itu udah pasti lah cerita ke teman dekat lah, udah Iya. pasti cerita aib masing-masing tentang pacar lah, keluarga, Iya. apa segala macam itu Iya, udah iya. tahu. Jadi kita simpan masing-masing lah. Nggak usah dibongkar ke sana sini, cukup di lingkup pertemanan yang Pertemanan toksik aja. itu aja. Saking akrabnya Ya, saking akrabnya. sampai berani ceritain rahasia. Nah, Saking cukup di teman-teman itu aja. saking percayanya ini sambil minum. Sambil minum gak apa-apa nih. Iya. Ya. Saking akrabnya tuh. Aib yang bukan perlu diceritakan tentang keluarga. Tentang keluarga. Masalah pacar. Nah, ini asik ini. Kalau teman tongkrongan atau sahabat tuh nih yang berantem sama pacarnya, siapa yang paling pusing nyari solusi? Nah, udah pasti teman, udah pasti teman. Itu tuh. Teman udah jadi tempat alasan Iya. paling fix lah. Teman itu udah jadi tameng lah, tameng kalau udah jadi kalau salah satu teman udah berantem sama pacarnya lo, udah teman yang lain jadi tameng Iya. semua. Semua entah ngelindungin Iya. atau cariin solusi. Iya. Yang seringnya nyariin solusi ya. Emang nggak bisa dibuang pertemanan itu ya. Di antara itu ada juga teman yang penjilat. Nah, dia Gimana? suka sama pacar kita tuh. Iya. Kalau kita berantem sama pacar kita, dia jadi cepunya tuh. Nah, Iya. ya udah pasti tuh. Itu pasti ada dalam Pasti lingkup ada. pertemanan toksik itu udah pasti. Tapi diri lu masing-masing menanggapi semuanya gimana? Yang menanggapinya kita harus cari tahu dulu gimana sih tipikal teman-teman kita. Oh
oh ini orangnya kayak gini nih, Mm-mm. bisa dipercaya, bisa dibawa enak lah ngajak ngobrol. Ada yang toksiknya luar biasa, ada yang Iya. biasa, Ada yang ketahuan yang nah, ada yang ketawanya wah Wah. gitu. Ya kayak gitulah sih. pembahasan yang biasanya di tempat tongkrongan tuh. Nah, pembahasan pasti apalagi kalau sesama laki-laki ngumpul pembahasannya. Ya, Boleh lo bongkar. nah kita kembali ya ke Iya, tadi ya. kembali. Kita Iya. bongkar nih. Bongkar aja nih semuanya Bongkar nih. nih. Biasanya kalau sudah anak-anak laki-laki nih, Hmm. teman-teman udah kumpul, oh tuh antara dua yang bahas. Hmm. Masalah pribadi dan Nah. masalah cewek. Wah, Nah. itu udah pasti masalah pribadi. Biasanya kita yang kita bahas di masalah pribadi. Wah, tuh kalau kesah nih, ada yang teman yang mau deketin, yang satu udah deketin duluan, yang satu udah yang nyosor-nyosor duluan, itu udah pasti dah. Kita nongkrong nih, lihat cewek, oh itu namanya siapa? Ya, yang teman yang lain pasti tahu. Oh itu namanya si dia. Ada aja yang tahu itu Iya, ya, ada yang tahu. tahu. Di antara teman itu masih Entah udah ada yang tahu. Berteman di sosmed atau Iya. apa itu ya. Iya, itu udah pasti itu tahu. Asiknya tuh. Dia pasti tahu, dia tahu. Si namanya siapa? Mm-mm. Saya bilang Mawar kan. Mawar itu namanya Mawar. Udah yang lain udah nyosor tuh cari IG-nya ya. Udah. Ya, itu deketin dah. Itu di salah satu kelompok cewek pasti ada yang cantik kan, Ya, ada yang levelnya SC, medium dan hard kan tuh udah pasti. Iya, tuh. pasti ada. Pasti itu udah. Nah, itu udah pasti. Masing-masing kan tuh nanya, itu siapa namanya? Mawar. Salah satu ada yang pegang HP tuh udah scroll IG-nya tuh cari. Nah, siapa IG-nya? Oh, sudah dapat itu. Ya kayak gitulah paling. Biasanya kalau pribadi gue pasti tentang agama pasti masuk kan. Kalau dalam tongkrongan pasti membahas tentang agama. Ya, ada sih Ada sedikit-sedikit ini kalau tergantung sih apa yang dibahas dari awal. Biasanya membahas agama tuh tongkrongan agama tuh tinggi malam, Pik. Biasanya jam 11 ke atas tuh tentang agama. Sama nih yang satu nih tentang mesum. Itu pasti kan. Nah, biasanya sih kalau aku kan nongkrong tuh Jujur aja lah. Nah, ya kalau yang udah jam 12 ke atas tuh, wah itu udah lain kan yang dibahas. Pasti tentang cewek. Itu cewek itu udah pasti gak bakalan lepas dari pembahasan anak-anak nongki setiap malam Boy. Kamis, malam Minggu. Nah. Itu udah. Fuckboy juga kan dulu. Sekarang gimana? Sekarang ya Udah. ya lumayan lah, lumayan kurang. Nah, kurang mantap. Kurang mantap. Nah, ini Dik, yang paling gue pengen gue tanyain sama lo kan sekarang kan status lo itu kayak menunjukkan kalau lo menikmati kesendirian tuh kenapa sih menikmati kesendirian kayak entah galau atau apa ya lo kayak aku bingung kok melihatnya tuh. Di bawah senang aja Kayak sih. di bawah senang Di itu bawah kayak senang. pertengahan antara galau dan senang itu Ya, kan. Menikmati kesendirian itu lebih menyenangkan kan. kenapa? Aku bertanya-tanya kenapa ya kok status pikirin kayak melo-melo tapi melo-melonya ada terlalu cinta-cintaan tapi lebih kayak menyendiri, Lebih senang sendiri lah. lebih senang sendiri. Itu Apa karena ya? menutupi ya. Kan udah dari dulu kan udah senang-senang. Nih, Terus senang-senang sudah saatnya lah tenang. Sudah saatnya tenang. Memikirkan yang lebih dewasa lagi kayak mencari pekerjaan, Iya. jalani pekerjaan yang ada, menikmati hidup. Iya. Masalah pasangan kan itu urusan samping lah, dikanankan dulu ya loh. Yang penting kita bekerja lah nomor satu sekarang. Karena uang segalanya. Iya, uang segalanya. Karena perempuan sekarang mikirnya kalau laki-laki nggak punya uang, otomatis perempuan udah nggak dekat lagi. Sekarang lebih realistis lah Iya. berpikirnya tentang menghadapi perempuan-perempuan yang sekarang. Menurut lo ya, tongkrongan sekarang nih kalau misalnya pas bulik tongkrongan nih ada aja hal yang bisa dipetik menurut Kang. Kan kayak ini misalnya bulik nongkrong kan ada kan kita bahari kan nginget nongkrong pasti bulik nongkrong bulik guring aja dah. Nongkrong ini ada lah pas nongkrong pas bulik oh bujur jauh kawanku lah. Oh itu udah pasti, itu udah pasti. Setiap cerita itu pasti ada nasihat tuh, setiap masalah pribadi, masalah perempuan, masalah keluarga, apa segala macam yang udah diceritain dalam tongkrongan, itu udah pasti tuh. Mikir tuh, oh pulang. Oh tadi dia yang ngomong kayak gini, oh Benar iya. juga gitu ya. Benar juga ini. Nah, ternyata kayak itu sih. Ya, Sekarang lebih menjurus pembicaraannya lebih daripada berbobot sesuai dengan umur kan. Iya, lebih berisi pembicaraannya daripada kalau nongkrong dulu kan lebih baik kalau nongkrong dulu bisa Unfaedah banget. Unfaedah banget. minum nggak jelas kan udah pasti pulang mesti mabuk lah udah pasti itu pasti udah Pasti mabuk mabuk. setiap malam minggu itu udah pasti dah. Berarti tongkrongan sekarang ya berbobot lah kan. Lebih berisi lah Lebih berisi, pembicaraannya lebih berisi pembahasannya. lebih dewasa. Ada aja tentang kehidupan kan Tentang bisa. kehidupan. Oh benar juga teman gue. Oh
ternyata gue selama ini itu kan ada nasihat-nasihatnya. Ada nasihat lah yang yang ada di otak kita yang menurut kita itu oh ini baik nih dilakukan. Tentang biasanya sih nongkrong itu lebih banyak bicara tentang pekerjaan lah, udah pasti sekarang kan umur 20 ke atas tuh beban pikirannya lebih kepada keuangan pribadi. Nah, karena kan kalau kita sekolah kan kita diberi uang saku buat belanja kan. Kalau sekarang belum mikir tuh, SMP tuh belum mikir sejauh itu lah kalau SMA. Tapi ada sih sebagian. Ada sih beberapa orang yang mikirnya sekolah sambil kerja kan ada pasti. Iya ada. Gitu ya. Jadi memang setiap tongkrongan tuh ada aja bisa dibawa pulang kan ya. Kalau sekarang ada, kalau dulu kan beda. Apalagi di masa pandemi ini kan kita sebenarnya nongkrong tuh dikurangin, tapi mau gimana lagi kan? Pasti. Nasihat Ikam untuk teman-teman nongkrong lain apa kira-kira? Nasihatnya. Kalau sekarang untuk nasihat-nasihat yang sedang nongki itu ya lebih jaga kesehatan, karena kan dalam masa pandemi kan kita nggak ada tahu penyakit dari mana yang berasalnya, lebih jaga kesehatan, lebih suka pakai masker lah. Kalau jalan itu sebelum turun tuh harus pakai masker. Kalau untuk pembahasan di tongkrongan ya lebih menjurus lah. Iya. Ingat jangan kosong atau banyak negatifnya kan ya. Lebih menjurus lah, lebih dewasa lagi dalam toksik boleh, kita harus gibah itu kalau masalah gibah kan itu nanti kita sifat itu nanti ada bahas. Kita kalau itu masalah nasihat itu kan lebih berbobot lah. Pembicaraan kita setiap nongki. Kan masalah kita sudah selesai sekolah pasti berpikirannya untuk bekerja dan kalau yang mau kuliah silahkan kuliah akan lebih tinggi lagi mencapai yang diinginkan, cita-cita yang diinginkan. Nah, harus ada setiap pulang nongki itu ada info yang tersampaikan untuk teman-teman yang bermanfaat gitu ya. Nongki yang lebih berfaedah lah istilahnya. Kalau yang main game silahkan game. Nah, ini yang gimana menurut lo kalau tongkrongan no live itu gimana tuh? Yang asing-asingnya main HP ya menurut kamu? Betul lah, lebih baik nggak usah nongki sih. Kalau memang mau niat mabar, lebih baik di rumah daripada kita mabar di tempat yang rame. Kan teriak-teriak nggak jelas tuh. Nah didengar orang yang kan toksik kayak gitu kan, dilihat orang kan nggak enak gitu kayak gitu. Oh ini masa mabar kan kata-kata yang nggak. Karena kan setiap tongkrongan tuh ada teman yang gak suka game tuh kan, pasti kan merasa banget yang karena tongkrongan yang paling istimewa tuh ya tongkrongan yang menghargai sama teman, yang pembahasannya berbobot dan kalau pulang selalu ada yang bisa diambil kan, pasti ada sedikit barang ada yang diambil itu kawan tuh. Nah ada nasihatnya, gak usah mikirakan yang ngarannya wah sok suci sok baik, yang penting ada nasihat sama teman ya, lebih terbuka lah dalam teman. Biasanya sih kalau lebih terbuka lah sama teman tuh, nggak usah saling menutupi karena kita berteman, apalagi kalau udah teman kita kayak kita kan 7 tahun kita teman, kita tahu 7 tahun kita dari kita SMP kan sampai SMA sampai lulus kan sekarang masing-masing jalani kehidupannya. Setiap ketemu kan pasti cerita pribadi masing-masing. Kayak sekarang kan buka toko, kayak bekerja kan. Ya kan kita lebih terbuka aja kan. Lebih jujur lah kita. Ya apalagi kan kejujuran tuh paling diutamakan ya setiap pertemuan tuh, jangan sampai ada ular di perkumpulan singa ya gitu lah menurut lo ya. Bisa sih. Jangan sampai ada ular di perkumpulan singa gitu ya, itu paling dijaga itu pertemanan. Ya menurut lo alasan lo memilih memperkecil skala pertemanan itu kenapa sih? Waktu sih biasanya. Waktu. Oh iya waktu. Masalah waktu mungkin terbatas karena bekerja segala macam kan, kita harus memahami lah sesama teman kan, nggak bisa selama ini kita harus kumpul sama-sama kayak dulu kan, setelah pulang sekolah atau malam minggu udah pasti kumpul semua. Kalau sekarang kan udah pasti kerja, ada yang kuliah online, apalagi sekarang kuliah online kan, tugas-tugas online kan jarang untuk kumpul sekarang. Jadi lebih baik lah mengecilkan skala pertemanan yang menurut sama sefrekuensi kan lebih enak kan caranya daripada banyak teman tapi nggak sefrekuensi kan, itu membuat kita kayak merasa oh aneh kan, apa sih kita kan nggak jelas gitu nah. Sekarang nih level tongkrongan lo gimana? Level hack atau yang sedang-sedang aja atau yang berbaur aja gitu sama semua orang, nggak perkumpulan yang orang-orang good looking gitu nggak kan? Enggak. Kalau aku biasanya kalau
kalau nongkrong tuh lihat tempat juga sih orang-orangnya kan, maksudnya lihat tempat di mana sih yang rame yang buat bisa bicara lebih luas, bisa lihat sana lihat sini kan, cuci mata kan, kalau gitu udah pasti kalau nongki tuh nggak munafik lah kita. Kalau masalah lihat cewek tuh udah pasti lah, kita membahasnya nggak jauh sih, nongki tuh udah nggak jauh sama cewek, udah pasti dah. Itu bagi yang cowok, gak tahu kan cewek kan? Sama aja, sama aja. Udah pasti dah. Itu udah pasti. Nongkrong itu udah. Menurut lu biar nongki itu lebih bermakna, sebaiknya gimana menurut lu? Kalau agar tempat nongki itu lebih warna-warni itu, pembahasannya, bercandanya, yang satu gimana langkah-langkahnya nih? Tergantung sih, tergantung pembawaan teman masing-masing. Biasanya ada teman yang dipancing dulu baru cerita, ada yang cerocos aja cerita, bahas itu ya toksik lah, masih masuk dalam kategori toksik yang bicaranya sembarangan apa ini semacam. Ada teman yang perlu di senggol-senggol dikit buat bicara apa yang rame lah di tongkrongan. Itu sih lebih ke pribadi masing-masing sih, gimana cara menyikapi. Kan pasti kalau udah temenan lama tuh udah mengerti karakter masing-masing kan. Nah itu sih. Ya udah. Jadi Pik, yang terakhir aja nih langsung nih. Pesan kesan lo buat semuanya yang sering nongki, yang nongkinya bermacam-macam bentuk lah, biar supaya terjaga gitu pertemanannya, kekeluargaannya. Lebih hargai teman sih, hargai waktu, menggunakan kesempatan sebaik mungkin. Kalau bisa, kalau udah waktunya kumpul ya kumpul lah. Kalau masalah bucin sih ya tergantung pribadi masing-masing. Kalau silakan, kalau mau bawa pacar nongki kan tergantung teman-teman yang lain kan. Kayak gitu sih. Lebih banyak. Berarti ini sering nongki nggak apa-apa asal berbobot dan ada yang dibawa pulang nasihatnya. Ya udah gitu. Jadi gitu jadi cukup nih. Thank you banget buat hadir Fikri Ramadan di podcast ini. Nanti gue upload nih. Jamu seperti ini. Ya seadanya Pik, ya seadanya. Ya udah, thank you Pik. POB, podcast orang biasa. Yuhu.